pagi Bu Bertin. Selamat pagi Bu Ning. Sehat? Alhamdulillah, itu bagaimana? Alhamdulillah juga sehat. Masih semangat Bu Bertin? Alhamdulillah masih. Harus semangat ya, karena ini baru kita Baru awal ya. awal ya. Dalam 5 bulan ke depan ini kita harus fit. Baik Ibu, sesuai kesepakatan kita untuk pendampingan individu 1 dan kita sudah membuat jadwal bahwa hari ini kita akan melaksanakan. Nah, kemudian selama 1 bulan ini Bu Bertin juga sudah mengunggah tugas-tugas pendidikan calon guru penggerak di LMS, dan saya juga sudah mengumpulkan tugas-tugas Bu Bertin dan sudah saya rekap di sini dan sudah saya mencermati. Ini ada beberapa hal yang sangat luar biasa buat Bu Bertin. Nah, untuk pendampingan kali ini ada 4 fokus Ibu. Yang 1, tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Yang kedua, tindak lanjut hasil pembelajaran daring. Yang ketiga, pembuatan kerangka portofolio digital. Yang keempat, peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, baik Ibu, ini pembelajaran daring selama 1 bulan ini yang sudah berhasil saya cermati. Mulai dari diri, Bu Bertin ini mengunggah tugas di LMS, menuliskan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran, yaitu dengan menginternalisasi semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Bagus sekali. Kemudian Bu Bertin juga memberikan dorongan yang dapat menginspirasi siswa melalui sebuah pengalaman untuk menemukan dan menggali potensi yang dimiliki siswa yang dapat ia kembangkan menjadi karakter profil pelajar Pancasila. Bagus. Di eksplorasi konsep, Bu Bertin juga sudah mengunggah tugas di LMS, menuliskan pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat inspiratif. Pendidikan mengarahkan pada insan pembelajar yang merdeka dengan menginternalisasi semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Bu Bertin juga menuliskan potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Di LMS, Bu Bertin sudah menuliskan panjang lebar dan sangat bagus sekali. Kemudian di ruang kolaborasi ini Bu Bertin mengadakan diskusi dan kolaborasi dengan kelompok bersama CGP yang lain dengan difasilitasi oleh fasilitator Ibu Yatini, dan saya sebagai pengajar praktek penggerak juga ikut mendampingi untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur yang ada di daerahnya dalam menguatkan dan menebalkan kodrat diri murid sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dan kelompok Bu Bertin menyepakati tradisi Saparan Yakowiyu di Jatinom yang dilaksanakan setiap pertengahan bulan Safar sebagai salah satu penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian tradisi Saparan merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan membagikan kue apem yang dibuat secara gotong royong dengan jumlah yang banyak. Berkebinekaan apem berasal dari berbagai kalangan masyarakat Jatinom dan sekitarnya. Saparan dikelola secara mandiri oleh masyarakat Jatinom dan dari tahun ke tahun ada peningkatan dalam perayaannya. Kemudian hasil diskusi kelompok dari Bu Bertin ini dibuat PPTY untuk presentasi di ruang kolaborasi yang kedua. Di ruang kolaborasi yang kedua ini kelompok Bu Bertin mengadakan presentasi terhadap hasil prakarsa perubahan tradisi Saparan Yakowiyu
dan kelompok lain memberi tanggapan dan umpan balik. Kemudian kontribusi dari SMP Negeri 1 Karanganom, ini tempat Bu Bertin mengajar, yaitu mengajarkan ekstrakurikuler tari tradisional yang dipentaskan pada pembukaan Saparan Yakoyu. Tari tradisional apa saja itu yang sudah dipentaskan itu? Ada gambyong, ada gedruk gitu ya. Dan beberapa tari reaksi sih. Tapi khusus untuk perayaan yang ada di sekitar sini, khususnya di Yakoyu, kita tampilkan gedruk dan gambyong. Nah, ya, bagus sekali. Nah, di ruang demonstrasi kontekstual ini kemarin saya melihat unggahan, ya Allah, sangat luar biasa itu Ibu Bertin. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan yang telah kita jalani pembelajaran daring, Bu Bertin itu membuat video lagu pendidikan yang berpihak pada murid, lagu Kertonyono gitu yang penyanyi buat dengan judul Generasi Merdeka. Bahkan Bu Bertin dengan iringan gitarnya, saya kemarin, ya Allah, sangat luar biasa itu Ibu. Bisa dimainkan? Mungkin bisa dimainkan. Bisa banget. Ini Ki-Hajar Dewantara, inspirator bangsa, sungguh mulia cita dan pemikirannya, menuntun manusia sesuai kodratnya, menuju selamat dan luar biasa sekali Bu. bahagia. Dadas. Nah, ini dalam 1 bulan aja Bu Bertin sudah bisa seperti ini. Lah, dalam pendidikan guru penggerak nanti kurang lebih 6 bulan itu nanti akan muncul karya-karya yang lain yang lebih luar biasa. Semangat ya. Iya. Baik. Di ruang elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi, elaborasi pemahaman, Bu Bertin menuliskan pertanyaan ya. Apa yang harus dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud? Kemudian pertanyaan yang kedua, seperti apa gagasan dan praktik pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan di masa sekarang? Bahkan kemarin dari pertanyaan yang ditulis Bu Bertin ini langsung di atas. nomor 1 ya, Iya. langsung mendapat tanggapan dari instruktur Ibu Febri dan sudah dijawab dengan panjang lebar. Jelas. Sudah puas? Nggih. Alhamdulillah. Di koneksi antar materi ini Bu Bertin juga membuat video ya, berisi ringkasan materi tentang trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga. Kemudian Bu Bertin juga menuliskan sebelum mengenal Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM, murid pasif dan motivasi rendah, suasana kelas tertib, tenang dan fokus utama pada guru, dan masih banyak lagi. Kemudian setelah mempelajari Ki Hajar Dewantara ini ada perubahan dalam pemikiran dan perilaku. Perubahan dalam pemikiran ini Bu Bertin merasa bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kemudian pembelajaran berpusat pada siswa. Dan untuk menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Kemudian di perubahan perilaku mengemas pembelajaran secara menarik. Kemudian lebih cermat melihat bakat anak, dan banyak lagi ini yang dituliskan. Kemudian penerapan pembelajaran sesuai Ki Hajar Dewantara ini merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan, dan ini masih banyak lagi ada perubahannya, termasuk pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman, melatih kecakapan abad 21. Nah, sungguh luar biasa ini Bu Bertin. Dan di kegiatan aksi nyata ini kemarin belum diunggah Ibu karena masih dalam proses, masih konsep, dan Bu Bertin juga sudah membuat jurnal mingguan, dan konsepnya ini sudah diselesaikan Ibu Untuk yang jurnal. aksi nyata. Iya. Ya, sudah. Nah,
ini kita fokus ke pendampingan hari ini Ibu. Seperti tadi ada 4 nih. Nah, kemudian selama 1 bulan ini sudah berjalan, prosesnya yang dilewati oleh Bu Bertin apa saja? Dengan mengikuti serangkaian jadwal yang ada di LMS, sudah saya ikuti semuanya dari awal. Ada kegiatan pembukaan, live itu, terus pretest, ada lokakarya 0 sampai penugasan dan pertemuan virtual. Saya mencoba dengan mengikuti semua itu, terus saya mencoba untuk selalu berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman sejawat, sharing seperti itu. Oh, saya di menggerak seperti ini. Iya. Nah, bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah ini, dari kepala sekolah, kemudian sesama teman guru juga terhadap siswa? Dukungannya bagaimana Bu Bertin? Semua warga sekolah ya, yang pertama Bapak Kepala Sekolah, memang kita pertama kali rujukan izin kepada kepala sekolah dan BKS yang terlibat di sekolah, kami mintai izin tentang kegiatan kami. Alhamdulillah beliau memberikan dukungan penuh untuk kegiatan dan juga teman-teman sejawat, beliau mengetahui kalau kita kebetulan ada 5 orang ibu dari sekolah kami, mengetahui ada yang lolos itu, mereka mendukung, menyemangati kami untuk melakukan kegiatan. Hebat, berarti semangat ya Bu. Kemudian untuk tindak lanjut lokakarya orientasi, nah kemarin pada saat kita melakukan orientasi, kekhawatiran apa yang Ibu Bertin tuliskan pada waktu itu? Kekhawatiran saya tentang manajemen waktu. Manajemen waktu, berarti khawatir tidak bisa memanajemen waktu dengan baik ya? Iya, melihat tayangan jadwal yang di set pertama itu tiap hari kan ada jadwal, lalu cerita dari teman tugasnya yang seabrek dan hampir tiap hari seperti itu, membuat saya berpikir bagaimana saya membagi waktu dengan keluarga, dengan sekolah, dengan pekerjaan dan dengan penugasan tentunya gitu. Tetapi setelah 1 bulan ini mengikuti pembelajaran daring, kekhawatiran itu terjadi atau belum terjadi atau tidak terjadi pada Bu Bertin? Kekhawatiran itu terjadi, tapi terus lama-lama terbiasa, bukannya terus memanajemen waktu, ada skala prioritas, udah tertata kapan kita menghandle pekerjaan rumah dan menyempatkan waktu untuk ini. Semangat ya Bu. Dan bagus bisa skala prioritas, kemudian manajemen waktu. Nah, kemudian pada waktu lokakarya orientasi dulu, Bu Bertin juga menuliskan harapan. Harapannya apa Ibu? Harapan bisa kegiatan yang saya ikuti berjalan dengan lancar tentunya dan lulus ya Bu. Harapannya. Betul ya. Ilmunya bermanfaat. Insya Allah dengan harapan lulus, karena ini baru proses 1 bulan ya. Mudah-mudahan dan semoga harapan itu bisa terwujud, bisa lolos CGP ini menjadi guru penggerak. Nah, kemudian seperti tadi dukungan kepala sekolah juga sudah bagus. Nah, ini pada saat pembelajaran daring mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah Ibu pelajari. Kemudian di kelas itu sudah ada perubahan apa yang sudah dilakukan Bu Bertin? Di kelas sudah ada perubahan tentang tentunya mindset saya itu berubah dari yang dulu pembelajaran itu hanya berpusat pada guru, sekarang berpusat pada siswa dan kita lebih menghargai siswa dan mengikuti bakat minat siswa sesuai dengan kodrat zaman dan alamnya gitu. Iya, bagus. Berarti sudah ada perubahan nih. Nah, kemudian respon dari siswa saat Bu Bertin di kelas mengadakan perubahan seperti itu seperti apa? Pastinya mereka merespon dengan perubahannya. Kalau dulu misalnya hanya sebatas di kelas dengan menjawab pertanyaan, mengajukan memberikan materi, terus anak-anak saya ajak keluar kelas, terus saya menggunakan metode-metode yang baru itu, anak-anak
ngaten iki Bu ya gitu bahasa Jawanya. Iya. Ngaten iki terus mawon. Oh iya, berarti anak-anak Berarti responnya bagus gitu. Nggih, ya. Berarti anak lebih aktif. Nggih, Ya, berbeda. pembelajaran tetap senang karena berpusat pada siswa. Baik. Untuk pembuatan kerangka portofolio digital, media atau platform apa yang sudah Bu Bertin gunakan saat ini? Awalnya saya menggunakan blogger. Oh, blogger, Tapi iya. ketika Ibu pernah sharing itu, Heeh. kita pakainya sheet. Dulu kan waktu Bagus sih. di Nah, Lupa di lokal Karyanto karya diajarkan. diajarkan membuat itu ya. Ya, tapi saya kan mendengar dari teman blog nggak apa-apa gitu. Tapi terus sekarang mau belajar Iya, membuat Google Sheet juga. sudah jadi. Oh, Oke, alhamdulillah. tinggal Heeh. mengisi konten-kontennya. Oh iya, Berapa bagus. saya isi. Berarti mah ada dua, blogger dan Blogger, Google Sheet. Google Sheet. Ya, sip. Dan juga YouTube juga perantara Ya. juga. Tuh, bagus ya sama YouTube-nya. Media sosial Mm-mm. biar teman-teman termotivasi Medsos, juga. oh iya, Medsos. bagus ya. Kemudian komponen apa saja yang akan dituangkan atau yang sudah dituangkan di dalam portofolio Bu Bertin? Yang satu home itu berisi tentang saya, profil saya. Profil, iya. Saya juga menuliskan nama ibu di situ mencantumkan pengajar praktek dan fasilitator. Iya. Lalu data pribadi Nggih. tentang penulis, Iya. yang pandang. Berarti lebih lengkap nggih. Nggih. Lalu tentang kegiatan di LMS. Saya folder Dari- satu-satu demonstrasi dari mulai kontekstual. diri. Nggih, tapi hanya saya gitu, demonstrasi kontekstual Oh, nanti berisi gitu. sampai Iya, akhir iya, iya, iya. dan lain-lain. Saya Kegiatan di dari ya. Nggih. Kemudian untuk peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Kompetensi apa yang sudah baik pada diri Bu Bertin? Menjadi pemimpin pembelajaran dan mengembangkan diri dan orang orang lain. lain ya di situ. Terus mungkin nanti kalau udah lulus dari guru penggerak kita menuju ke pengelolaan sekolah, dan manajemen sekolah. sekolahnya. Bagus. Berarti masih ada dua hal yang masih perlu ditingkatkan ya untuk manajemen sekolah dan pengembangan sekolah. Nah, usaha yang akan dilakukan untuk memenuhi Bu Bertin merasa wah saya ini belum berkembang dalam pengembangan dan manajemen sekolah ini. Tentunya mulai dari diri saya belajar tentang itu Belajar. sebelum mengembangkan orang lain Oh iya, bagus sekali. melalui PGP ini. Ya, bagus. Semoga berhasil ya Ibu. Iya. Tetap semangat. Setelah Bu Bertin mendapatkan umpan balik dari PP tentang pengembangan potensi diri, itu apa yang direncanakan tadi ingin belajar nih? Belajar manajemen sekolah, belajar pengembangan sekolah seperti apa. Otomatis belajarnya bisa dengan bagaimana? Mengikuti diklat atau bagaimana caranya? Salah satunya yang ada di hadapan saya ini kan pendidikan guru penggerak. Nanti banyak materi-materi yang bisa saya serap dan pada akhirnya bisa mengantarkan saya untuk meraih pengembangan yang belum ada pada diri saya. Mungkin bisa dengan mencari Referensi atau online, ya, ikut diklat itu secara daring itu juga bisa. Kemudian juga bisa wawancara atau melihat langsung Teman dengan sejawat, teman sejawat dengan kepala sekolah itu sangat bagus sekali. Nah, untuk pembelajaran setelah Bu Bertin mendapat pendampingan pertama hari ini, apakah ada ide baru yang Ibu setelah pendampingan ini? Saya mengunjungi Bu Bertin hari ini, ada pendampingan individu. Mungkin ada ide baru yang ingin diterapkan untuk pendampingan yang akan datang. Jika bisa dikabulkan, mungkin kolaborasi 5 DPC sekaligus. Nah, Gitu. mungkin kan ini suatu ide baru, barangkali nanti kan dengan individu satu ini mungkin kendalanya seperti ini.
Nah mungkin ada ide baru Bu, bareng-bareng aja. Nah, barangkali besok itu saya sampaikan ya. Barangkali itu ide baru seperti itu disetujui. Nah kan kita tidak apa-apa. Berarti ide barunya kan mungkin bisa bareng-bareng. Ya, bisa bareng-bareng CGP yang lain. Itu kan seperti itu. Nah, mungkin untuk pendampingan individu yang ke-1 ini masih ada yang perlu diperbaiki dari saya, Bu. Dari pribadi saya, pengajar praktek. Tadi mengawali wawancara ini sharing-sharing saya rasa sudah bagus. Oh, sudah bagus. Oke, jadi tidak hanya apa ya, pendampingan individu tentang kegiatan PGP, namun juga sharing tentang kehidupan itu. Itu memang pendidikan karakter ke anak ya. Karena di rumah itu kita sebagai guru di sekolah, di rumah kita sebagai guru terhadap anak-anak. Memang pendidikan karakter itu bagi anak sangat dibutuhkan. Bagi mereka kita sebagai figur, anak akan melihat figurnya, terutama kita. Bagus, jadi saya bisa belajar, selain bisa belajar materi yang memang seharusnya saya pelajari, saya juga bisa belajar tentang karakter, pendidikan karakter dari Ibu juga dengan sharing-sharing ini tadi. Terima kasih. Nanti tugas kita sebagai pendidik dan bagi keluarga juga bisa bermanfaat sekali. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter, soleh dan solehah. Selanjutnya mohon bimbingannya. Terima Terus kasih untuk kegiatan ini, Bu. Apabila dalam pendampingan 1 ini ada kesalahannya, saya mohon maaf dan saya mohon pamit. Saya akan melanjutkan tugas berikutnya. Terus Ibu. Terima kasih.